warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Ana, nomor NPM saya 10219027. Saya adalah mahasiswa STEMI Bandung dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemahaman saya terhadap materi mengenai Marifatullah untuk mata kuliah Pendidikan Agama 3 dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama 3 sebagai pengganti UTS di semester 3. Setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Marifatullah adalah puncak akikah dan tauhid seorang muslim. Marifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Karena untuk mencapai ketinggian iman, seseorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah, yang pertama ada dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Yang kedua ada dalil akli atau dalil yang berdasarkan akal atau logika. Dan yang ketiga adalah dalil fitri atau fitrah. Marifatullah atau mengenal, mengetahui, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yakni meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadikan jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Di antaranya yang pertama, ketenangan, yang kedua, rasa aman, yang ketiga, kemerdekaan, yang keempat, keberkahan, yang kelima, kekuasaan, yang keenam, teguhnya agama di muka bumi, dan yang terakhir adalah kehidupan yang baik. Sementara karunia di akhirat yang akan didapatkan diantaranya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan keriduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju kepada Marifatullah adalah menerusi ayat-ayat yang terang dan jelas sebagai satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut dengan ayat kauliyah. Ayat ini adalah pernyataan-pernyataan pengenalan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Selain itu, ada juga ayat-ayat kauniyah yang menjadi bahan berpikir manusia terhadap kejadian alam yang begitu unik ini. Dari dua jalan ini, Islam mengajak manusia menggunakan akal dan juga nak untuk menuju Marifatullah. Kedua metode ini akan melahirkan keyakinan, langsung mencetuskan pembenaran dalam hati kecil manusia yang pada akhirnya membuahkan keimanan yang mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain metode ini, ada juga manusia yang menggunakan metode duga-dugaan dan hawa nafsu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling pasti adalah mereka tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menuju kepada Marifatullah yang sebenarnya mereka malah dipermainkan oleh syaitan. Dengan metode ini akan mengantarkan mereka kepada kekufuran. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada madarus syahwat. Madarus syahwat adalah hal yang berkaitan dengan penyakit hati, berupa hawa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Di antaranya adalah kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, dan perbuatan yang banyak melakukan maksiat. Yang kedua adalah madarus syubhat. Madarus syubhat adalah berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Di antaranya kejahilan dan kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Kedua hal inilah yang dapat menjadikan penghalang kita untuk menuju Marifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai sarana dan jalan hingga kita dapat memiliki kepercayaan kepadanya. Sampai kadar keyakinan yang ilmiah sebagaimana keyakinan kita dapat melihat benda-benda yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal ini juga didukung oleh dalil-dalil yang dapat menguatkan keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diantaranya, yang pertama ada dalil fitrah, yang kedua ada dalil panca indera, yang ketiga ada dalil akal, yang keempat ada dalil wahyu, dan yang terakhir ada dalil sejarah. Setelah kita melakukan Marifatullah dan melihat bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tauhid memiliki arti harfiah
yaitu menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tauhidullah dalam ajaran Islam mencakup yang pertama, tauhid rububiyatullah. Yang kedua, tauhid mulkiyatullah. Yang ketiga, goyatan atau yang dituju. Dan yang terakhir adalah ilahal ma'budah atau Tuhan yang disembah. Setelah kita memahami mengenai makna tauhid, selanjutnya kita harus berusaha untuk hidup di bawah naungan tauhid atau al-hayah fi zilali tauhid. Seorang muslim harus memiliki marifah atau pengetahuan, pengenalan, serta pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam esensi, sifat, al-asma atau nama-nama, dan al-af'al atau perbuatan. Kesadaran akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tak tertandingi dalam esensi, sifat, nama-nama maupun perbuatannya inilah yang menumbuhkan kesadaran at-tauhid yang meliputi pertama, at-tauhidul asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada at-tauhidur ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Yang ketiga, ada at-tauhidu al-mulkiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak untuk menetapkan aturan atau hukum. Dan yang terakhir ada at-tauhidul uluhiyah, yakni pengesahan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sekian penyampaian pemahaman saya mengenai materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7 untuk mata kuliah Pendidikan Agama 3. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.